Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa MacBook Air M1 ini layak dibeli di tahun 2023. Alasan pertama adalah harga. Laptop ini kalau misalnya kita cek di e-commerce, di Tokped, di Shopee atau di tempat lain, dia punya bandrol harga yang sudah sangat terjangkau. 13 jutaan aja, ada yang lebih murah malah. Itu sudah kita bisa membawa pulang sebuah laptop yang menurut saya oke punya. Dan kenapa dari sisi harga ini adalah benda yang sangat menarik? Karena kalau misalnya kita lihat pembandingnya, yaitu laptop Windows di harga 13 jutaan, saya nggak yakin akan mendapatkan laptop seperti ini. Sebagai informasi aja, pada saat laptop ini pertama kali meluncur, itu sekitar 2 tahun yang lalu, bandrol harganya sekitar 16-17 juta pada saat itu. Dan sekarang sudah garansi internasional, kita bisa mendapatkan laptop ini di harga 13 juta, dan kalau misalnya kita cek di iBox maupun di Gmap, harganya juga sudah lebih murah jika dibandingkan dengan pada saat pertama kali meluncur. Saat ini dibanderol di harga 16,2 juta, sedangkan dulu 17,2. Dan saran saya sih lebih mending kalian beli yang versi internasional aja dibanding yang versi iBox. Ya mohon maaf nih iBox ya. Karena secara garansi juga kita bisa mengasuransikan atau menggaransikan MacBook itu ke iBox maupun ke Mitra Care. Jadi daripada kalian mengeluarkan uang lebih banyak, terus kemudian servisnya juga sama aja, kenapa nggak yang garansi Intra aja, toh produknya masih baru. Lalu kenapa bukan MacBook Air M2? Karena kita tahu bahwa Apple baru saja mengeluarkan, ya tahun lalu lah, itu mengeluarkan MacBook Air generasi terbaru dengan desain yang lebih baru. Menurut saya, karena dari segi peningkatan dari RM1 ke RM2 itu tidak terlalu jauh. Dan kalau misal kita ngomongin spesifikasi, itu adalah alasan kedua kenapa saya merekomendasikan MacBook Air M1. Karena sekali lagi kalau misalnya kita bandingkan dengan pesaing seperti laptop Windows, performa MacBook Air M1 ini jauh di atas rata-rata mereka semua. Ya, laptop ini walaupun tipis, walaupun tidak didesain untuk bekerja berat, tapi saya tes dia bisa digunakan untuk ngedit video render 4K, ngedit video benar-benar seamless. Saya nggak yakin ada laptop Windows di luar sana yang bisa dibuat ngedit video 4K di harga 13 juta. Kalaupun ada, saya yakin ngerendernya pasti super lama sekali. Dan logika saya adalah kalau memang orang ingin membeli MacBook Air M1, harusnya mereka bukan hardcore user. Jadi kalau kalian kepikiran untuk membuat laptop ini sebagai mesin edit, 4K aja lancar. Kalau misalnya digunakan kalian ngedit video Full HD, apalagi kebutuhannya untuk vertikal video seperti Instagram Reels, YouTube Shorts, atau TikTok, ini jauh-jauh lebih dari cukup ya, super cukup sekali. Nah, kalau misalnya digunakan untuk ngedit video aja itu super mampu. Kalau misalnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya orang kantor pada umumnya, misal email, terus kemudian bikin PowerPoint atau bikin slide di Canva, atau ngedit foto, Photoshop atau Lightroom, atau hanya ngetik-ngetik, browsing-browsing, itu artinya laptop ini waduh luar biasa sekali. Dan kalau misalnya digunakan untuk kepentingan seperti tadi, ya browsing, email dan lain-lain, baterai laptop ini itu luar biasa sekali. Baterai dari laptop ini bisa bertahan, saya penggunaan ya, itu sampai 13 jam. 13 jam tuh real 13 jam. Apple sendiri sempat mengklaim bisa bertahan sedemikian lama, tapi real usage-nya adalah sekitar 10 jam. Tapi kalian menggunakan laptop 10 jam itu sudah luar biasa sekali. Mengingat kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop Windows, itu mostly itu bertahan sekitar 3 jam aja. Dan efek positifnya adalah kalau misalnya laptop ini jarang banget ngecharge, cycle count atau umur dari baterainya sendiri itu akan jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan laptop yang keseringan ngecas. Jadi secara user experience, charger dari laptop ini itu saya gunakan kayak HP akhirnya. Ngecharge kalau pas lagi butuh aja, kalau pas lagi habis aja. Begitu dia sudah full 100%, saya lepas. Karena sekali lagi secara performa tidak terpengaruh apapun antara dia masih colok baterai atau enggak, karena performanya tetap kencang, tetap di atas. Dan untuk saya sendiri, saya penggunaannya itu lebih sering menggunakan charger pihak ketiga. Karena buat saya artinya saya nggak perlu bawa kepala charger lain. Toh di dalam kotak pembeliannya kita akan mendapatkan charger berdaya 30 watt. Kalau misalnya saya belikan kepala charger Anker seperti ini yang dayanya 40 watt, ya itu sudah lebih dari cukup. Saya cukup bawa satu charger ini aja, saya bisa ngecas laptop, HP maupun tablet. Dan itu menurut saya lebih useful dibanding saya harus masing-masing bawa charger iPhone sendiri, laptop sendiri, tablet sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah kok bisa laptop ini sekencang itu, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan laptop Windows. Itu tidak lain tidak bukan adalah penggunaan prosesor yang
berbeda jika dibandingkan dengan prosesor Intel pada umumnya. Dia menggunakan Apple Silicon M1. Sebagai analoginya adalah, secara tidak langsung Apple itu berhasil menciptakan sebuah prosesor yang sebenarnya itu tidak diciptakan untuk sebuah laptop. Apple Silicon itu adalah sebuah prosesor yang basicnya itu adalah prosesor yang akan kita temukan pada device seperti smartphone atau tablet. Karena prosesor itu adalah sebenarnya prosesor untuk sebuah handphone ataupun tablet. Kita tahu handphone bisa dipakai seharian, tablet juga bisa dipakai seharian, dan dia dingin-dingin aja, nggak panas kayak laptop kebanyakan. Dengan logika itu, Apple menaruh prosesor seperti itu ke dalam sebuah laptop, dan akhirnya kita akan menemukan sebuah laptop yang super kencang dan dia tidak memiliki fan. Ya, laptop ini tidak memiliki fan secara desain. Kenapa nggak butuh? Ya karena sekali lagi prosesornya itu cukup dingin, cukup kencang dan cukup efisien. Jadi kalau misalnya kalian kepikiran membawa MacBook Air M1 ini dibuat untuk nonton film, streaming Netflix di kasur, ini super aman. Dan itu akhirnya menepis omongan-omongan zaman dulu bahwa nggak boleh laptopan di atas kasur, nanti bikin laptopnya, motherboardnya kena. Ya kalau misalnya dulu, karena laptop Windows pada umumnya menghasilkan heat atau panas yang cukup signifikan. Kalau misalnya ditaruh di kasur, dia tidak memiliki area keluar anginnya. Jadi itulah kenapa akhirnya laptopnya jadi panas. Tapi ini enggak. Jadi kalau misalnya kalian hobi untuk nonton-nonton di kamar, ini solusi yang menarik sih. Alasan ketiga menurut saya ada hubungannya dengan desain. Desain seperti ini saya anggap desain yang timeless. Karena kita tahu pada saat Steve Jobs memperkenalkan MacBook Air pertama kali itu cukup ikonik, di mana dia mengeluarkan laptopnya dari sebuah amplop, dan desain yang seperti itu masih dibawa sampai MacBook Air M1 ini. Dia pada bagian belakangnya agak tinggi, kemudian meruncing di bagian depannya. Enaknya adalah kalau bisa kita gunakan untuk mengetik, posisi seperti ini nih bener-bener bikin tangan itu kerasa tidak capek, kerasa lebih ada tempat untuk tangan. Memang secara desain layar laptop ini terasa besar bezelnya. Bagian atas, bawah, kanan, kiri terasa besar. Apalagi kalau bisa dibandingkan dengan laptop Windows kebanyakan, ya saya yakin laptop Windows banyak menjual desain borderless dari layarnya. Ini memang kerasa tebal, cuma kalau misalnya kita sudah gunakan setiap hari, hal tersebut pasti sudah kita akan acuhkan, kita tidak akan mempedulikan bagian bezelnya ini. Lalu kemudian dari segi desain, kenapa laptop ini recommended adalah laptop ini terbuat dari single block aluminium yang diukir sedemikian rupa oleh Apple, sehingga kalau misalnya kita lihat di bagian sekitar tubuh dari laptop ini tidak banyak sambungan-sambungan. Beda dengan laptop Windows di mana mostly partnya itu adalah berbahan plastik polikarbonat. Efek positifnya adalah laptop ini bisa awet dalam penggunaan beberapa tahun. Mentok ya, kalau misalnya bermasalah itu kepentok-pentok, itu mungkin akan menimbulkan dent. Tapi kalau misalnya kalian hati-hati banget selama penggunaannya, misal dikasih in case atau dikasih sleeve, saya yakin laptop ini masih akan bertahan sampai dengan 5 tahun. Karena buktinya ini laptop sudah usia 2 tahun dan saya tidak memiliki dent apapun sih, ini bisa dilihat sendiri sih. Jadi positifnya kalau misalnya saya jual laptop ini harganya tetap lebih tinggi. Dan bobotnya juga sangat ringan, cuma 1,29 kg, itu bener-bener enak banget dibuat mobile. Jadi kalau misalnya kalian pekerja kantoran yang butuh bawa laptop kemana-mana untuk kerja, bisa kerja di cafe, di kantor, atau yes kerja dimanapun sambil liburan, laptop ini bener-bener enak sekali. Kekurangan menurut saya dari segi desain adalah hanya tersedia 2 port USB-C. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngecas, kita harus merelakan salah satunya digunakan untuk port ngecas. Dan ya, untuk ngecas kita bisa gunakan manapun, terserah mau depan mau yang belakang. Tapi itu artinya kalau misalnya kita mau colokin hard disk eksternal ataupun kita mau colokin ke monitor HDMI, ya kita kadang-kadang harus ngalah salah satu, bener-bener antara satu nggak dipakai ngecas atau dua-duanya harus bergantian. Atau solusinya adalah kalian beli dongle, dan dongle sekarang juga sudah semakin banyak dan harganya semakin terjangkau, bisa dibeli mulai dari harga 200 ribuan. Cuma saran saya adalah beli yang mereknya terjamin, karena kekurangan dari dongle yang punya kemampuan kurang atau harga terlalu murah, kadang itu mempengaruhi sinyal wifi kita. Dongle dicolok, wifi nggak bisa connect internet, dan itu sayang sekali. Dan alasan terakhir kenapa laptop ini masih layak dibeli untuk tahun 2023 kali ini adalah dia future proof. Itu artinya walaupun laptop ini sudah berumur 2 tahun, tapi masih saya yakin bisa dipakai sekitar 4-5 tahun lagi. Sebagai bukti, operating system dari laptop
MacBook itu adalah macOS Ventura yang paling baru lah. Itu bisa support MacBook paling lama 2017. Itu artinya kalau misalnya tahun ini laptop yang berumur 6 tahun aja masih support. Dan kalau misalnya kita bandingkan atau kita praktekkan langsung dengan laptop ini keluaran tahun 2020, itu artinya sampai 2026 dia masih akan mendapatkan update software terbaru dari Apple. Itu artinya kita masih akan ada waktu sekitar 3-4 tahun lagi sebelum masa mati dari laptop ini, yang menurut saya selama 3 atau 4 tahun itu bisa kalian gunakan untuk produktivitas, untuk cari duit sebanyak-banyaknya, supaya nanti 3 tahun lagi upgrade lagi, kenapa tidak. Tapi yang jelas karena performa dari laptop ini sudah sangat signifikan, kalian nggak perlu upgrade laptop setiap tahun. Dan itu artinya sekali ngeluarin duit, tahun ini ngeluarin duit, bisa dipakai sampai 3-4 tahun lagi. Menurut saya itu adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk memiliki sebuah komputer ringan, portable, tapi powerful yang bisa dibawa bertahan bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya kalian saat ini masih memiliki laptop, terutama laptop Windows yang berbasis menggunakan prosesor Intel, apalagi laptopnya itu sudah berumur sejak 2015, 16, 17, 18, kalian beli ini, saya yakin, saya jamin kan pasti akan terwah-wah dengan performanya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya laptop ini atau sedang ingin meminang laptop ini, jangan ragu atau kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih, saya Bro Kumar pamit. Kalau misalnya kalian ingin support channel ini, silahkan like, share, dan subscribe. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.